Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang aktivis yang mengatakan bahwasanya Jokowi itu sama kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW dan pantas jalan dengan Nabi. Ini adalah penghinaan besar para kaum muslimin. Di dalam akidah umat Islam tidak ada bahan bercandaan. Di dalam akidah umat Islam, barang siapa yang kemudian merendahkan atau menyamakan kedudukan seorang yang Nabi, ini adalah pernyataan yang memperuncing dan memicu kemarahan umat Islam. Hendaknya mereka ini kalau nggak ngerti tentang agama, yang nggak usah bicara tentang agama. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan kita siap berjihad fisabilillah, dan terus kita akan memperjuangkan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang kemudian mengganggunya. Kita yang akan menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan pada basmalah, Allah selalu meringankan apa yang menjadi langkah kita untuk berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita memenuhi untuk panggilan jihad fisabilillah untuk melawan orang-orang yang telah menghina, menistakan agama kita, agama Islam. Insyaallah saya harapkan untuk semua diluruskan niatnya untuk berjuang karena Allah, tidak ada yang lainnya. Sanggup? Sanggup untuk berjuang di jalan Allah? Sanggup? Sanggup jihad fisabilillah? Sanggup? Insyaallah apapun yang kita niatkan dicatat amal jihad Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kemudahan, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang memang menegakkan agama Allah dan memohon kepada Allah Ta'ala. Baik, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhaji nubuwah wa la tu'izu bil islam wa ahlah wa nafaqqa minad dunya wal akhirah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih menggerakkan hati kita, bisa membedakan antara yang hak dan yang benar, yang masih membedakan antara itu kata-kata dari setan dan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam minggu-minggu ini kita mendengarkan pernyataan yang dilakukan oleh Deddy Nur, seorang aktivis PSI, yang mengatakan bahwasanya Jokowi itu sama kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW dan pantas jalan dengan Nabi. Ini adalah penghinaan besar para kaum muslimin. Di dalam akidah umat Islam
tidak ada bahan bercandaan, saudara-saudara sekalian, bahwa seorang muslim wajib hukumnya marah ketika kemudian agama diindahkan, kemudian Nabi Muhammad SAW direndahkan. Kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya lebih tinggi dari apapun juga. Kecintaan kita pada agama Islam lebih tinggi dari apapun juga. Ketika ayah kita, saudara-saudara kita, istri kita dihina, kita bisa marah. Apabila kemudian agama kita direndahkan, maka wajib hukumnya umat Islam untuk marah dan kemudian menuntut pada Dedi Nur, anggota PSI yang menyatakan sikap yang tegas itu kemudian dituntut di pengadilan, diseret ke pengadilan. Kemudian pembesar PSI harus paham juga bahwasanya itu adalah bagian musuh negara karena memprovokasi umat Islam di bumi Allah ini. Takbir! Saudara-saudara sekalian, ini adalah bukan hal main-main. Ini adalah bukan bercandaan. Ini adalah jalan kita amar ma'ruf nahi munkar di bumi Allah ini. Itu sendiri. Takbir! Saudara-saudara sekalian, kita fokus dan konsentrasi bahwa setiap penghina agama Allah adalah musuh kita. Setiap yang merendahkan Nabi Muhammad SAW adalah musuh kita. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang masih punya rasa iman, ketika akidah kita menjadi bahan bercandaan, kemudian tidak boleh diam. Oleh karena itu, hari ini kita ingin menemui konferensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakiran thayyiban. Kita semua sepakat bersama dengan yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya. Dan kalau ada nabi yang atau mengaku dirinya menjadi nabi, maka nabi itu adalah nabi palsu. Dan sabda Rasulullah SAW menjelang kiamat hampir 30 para dajjalun, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kita sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelahnya. Bukankah kita sepakat demikian? Takbir. Kemudian saudara sekalian, kalaupun toh ada seorang yang kemudian memberikan suatu pernyataan, hendaknya jangan sampai memicu suatu reaksi dari kaum muslimin untuk kemudian bergerak dalam rangka menunjukkan keimanannya. Dan menunjukkan keimanan itu adalah wajib bagi setiap muslimin muslimat untuk melihat supaya kemudian agama Allah ini tegak dan ada pembelaan untuk agama Allah ini dari kaum muslimin. Dan di antara yang bergerak untuk memperjuangkan agama ini adalah, insya Allah hari ini adalah kita, dan semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala yang tinggi. Amin. Rahmatnya, amin. Ampunannya, amin. Sekaligus apa yang kita lakukan ini, Pak, insya Allah mudah-mudahan dihitung sebagai jihad fisabilillah, berjalan di jalan Allah karena Allah. Dan Pak, insya Allah ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Saudara sekalian, meskipun yang kemudian mengatakan itu adalah seseorang, tapi kemudian kita memberikan suatu reaksi kepada orang yang mengatakan bahwa ada orang sekarang ini yang punya satu yang bisa kemudian dipakai untuk disebut sebagai ciri-ciri dan syarat-syarat jadi nabi. Maka harus ketahui bersama oleh kita sekalian bahwa nabi itu adalah karena petunjuk dari Allah. Nabi adalah pilihan Allah. Tidak peduli tentang orang yang harus kemudian mikir untuk menolak atau menerimanya. Dan Nabi akhir zaman sudah ditunjuk oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, hendaknya
kalau ada orang yang nggak ngerti agama, jangan merespon untuk kemudian mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, untuk mengusulkan ada seorang zaman ini untuk jadi nabi. Ini tidak boleh. Kayak gini ini adalah satu pernyataan yang keliru. Mestinya kita semua sepakat kalau kita ini benar-benar orang Islam harus mengatakan bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena nggak ngerti agama kok kemudian menyatakan, nah ini akibatnya. Maka kemudian ada respon yang sedemikian rupa yang akan ditunjukkan oleh muslim. Dan kita ini Pak Insya Allah hanya sebagian dari kaum muslimin yang ada yang juga tidak sepakat hal itu. Walaupun yang mengatakan adalah orang yang berada di Bali sana, maka karena dia mengatakan atas nama satu partai, maka kita mendatangi ini dalam rangka untuk memberikan suatu pernyataan umat Islam supaya didengar dan supaya kader dari partai ini tidak kemudian nantinya mengeluarkan banyak pernyataan yang nanti memperuncing dan membuat umat Islam di seluruh Indonesia ini menjadi bergerak. Kita ini datang untuk mencegah hal itu. Dan kita ini adalah hanya asap. Tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Kalau tidak ada pernyataan itu, kita juga hari ini tidak akan kemudian keluar. Pak Insya Allah, maka misalnya ada yang kemudian mengatakan, apalagi dari partai yang kemudian sekarang kita mengerti ternyata dari partai ini. Ada kader yang mengatakan bahwa babi tidak akan. Ada yang dan termasuk dia sendiri mengatakan bahwa sholat itu hanya 3 waktu. Ini adalah pernyataan yang memperuncing dan memicu kemarahan umat Islam. Hendaknya mereka ini kalau nggak ngerti tentang agama yang nggak usah bicara tentang agama. Setuju ya? Nah, supaya mereka tidak kemudian menjadi bertambah-tambah lagi pernyataannya. Sebetulnya yang saya tahu satu partai itu ingin mendapatkan banyak suara, tapi ini kok kemudian malah justru bikin suaranya itu jadi berkurang karena tidak ada simpatik kaum muslimin terhadap mereka. Harusnya kalau yang namanya partai politik itu harusnya usahanya adalah untuk mencari sebanyak mungkin suara. Ini enggak, malah untuk menghancurkan dirinya. Nah, kita nggak ada pedulinya kalau ada yang katakan wapres terbaik di dunia atau di Indonesia ini namanya, kita nggak akan peduli masa itu. Tapi berkenaan dengan hukum dari hukum Islam ini, maka bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan kita siap berjihad fisabilillah dan terus kita akan memperjuangkan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang kemudian mengganggunya. Kita yang akan menghadapinya. Jadi kaum muslimin yang termasuk AJ ini bukan kelompok yang ingin bikin gaduh. Betul ya? Tapi kalau kemudian ada respon dari mereka atau pernyataan dari mereka kemudian bergerak dengan suatu kekuatan yang terukur, yang baik, insya Allah mudah-mudahan ini akan dihitung sebagai jihad fisabilillah. Sekali lagi kita ini adalah kalau tidak ada pernyataan yang timpang dari mereka, kita akan diam. Ya. Mereka tidak usah lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu agama Islam. Saya di sini sebagai wakil PSI DPW PSI DIY. Kami dengan senang hati menyambut kedatangan Bapak dan juga mohon maaf apabila kantor kami dan seperti yang diinformasikan oleh pihak berwajib ada beberapa keluhan mungkin dari Bapak, mungkin anggota kami yang bermaksud yang dimaksud telah menyinggung atau bagaimanapun, saya kurang paham. Ya intinya kami di sini atas nama DPW PSI DIY pertama-tama mengucapkan mohon maaf apabila salah satu anggota keluarga besar kami PSI ada yang berstatement tidak mengenakan bagi Bapak ataupun teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Monggo di sini Nyun Sewu sebelumnya
Kami hanya pertama-tama saya hanya bisa menanggapi masukan, saran, kritik dari saudara-saudara sekalian. Karena satu sisi anggota yang bersangkutan tersebut bukan merupakan dari PSI DIY. Oleh karena itu ya mekanismenya bagaimanapun juga nanti akan kita serahkan ke pusat. Ini seperti itu. Dan dari kami ya kalau misalkan saudara-saudara bapak-bapak ingin menempuh jalur hukum, kami mempersilahkan dan kami tidak akan menghalangi ataupun membela. Ini seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau disampaikan dari pihak bapak-bapak, monggo. Nah, sebetulnya yang kemudian hal-hal yang ada kaitannya dengan partai politik itu tidak menjadi tujuan utama kita untuk datang. Kalau sampai kemudian pada nilai-nilai dari tentang prinsip termasuk akidah dalam Islam, dan ini yang kita bahas itu yang di luar, termasuk yang di sini itu rela untuk lepas nyawa, itu rela ini yang hendaknya jangan kemudian diusir, karena sekali lagi kalau hal-hal yang kemudian prinsip kayak gini ini tidak kemudian cegah suatu waktu kemudian ada suatu tindakan, siapa yang kemudian bersalah, karena yang micu adalah dari PSI. Saya di luar tadi tidak menyebut nama-nama, tapi di sini saya sebut. Ya, supaya kemudian ada etikat yang kemudian dinilai oleh semuanya bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bikin gaduh. Ya, tapi kalau kemudian ada yang mencoba yang kayak gitu, kita nggak peduli sama apapun ya, termasuk saudara-saudara kita yang lain sudah menunjukkan seperti misalnya di Palestina, kita tidak akan keluar dari sana. Ya, nah, sebetulnya jiwa yang ditanamkan oleh Allah kepada kita itu ya hal yang sama. Ya. Jadi kita nggak peduli apapun yang kemudian mereka kemudian ucapkan, pasti akan mendapatkan respon dari kita. Ada sebagian orang mengatakan, ini justru yang radikal itu yang ini. Loh, memangnya kayak Ade Armando nggak kemudian disebut sebagai radikal? Orang yang kemudian namanya siapa ini yang di Bali ini? Ini apa bukan radikal kalau kayak gini? Apa kalau yang kemudian bersikap seperti kaum muslimin seperti itu dia dikatakan sebagai radikal, kalau mereka enggak? Ini suatu pernyataan yang tidak adil. Ya. Sudahlah, kenapa ucapan-ucapan yang sedemikian menghasut ini kemudian diucapkan? Gitu. Saya menyatakan sama Bapak, sekalipun karena kita ini adalah orang-orang yang benar-benar teliti, bukan Bapak sendiri yang ucapkan. Oleh karena itu, kalau Bapak ini yang ucapkan, maka demi Allah aku sendiri Allah. Asli Pak, aku udah peduli tenang. Ya, saya harapkan kalau nanti sampean yang seperti tadi dikatakan, dan itu wajar bagi Anda untuk mengatakan, bukan yang kemudian memberikan suatu keputusan, sampaikan kepada yang lebih atas lagi. Untuk memberi warning sama semua. Dan tuntutan kita ini termasuk ada permintaan maaf yang untuk tidak diulangi lagi, dan juga ada hal yang kemudian memberikan warning kepada Ade Armando dari pimpinan utamanya, supaya kemudian mereka tidak bikin suatu pernyataan-pernyataan baru untuk kemudian bikin luka lagi umat Islam, bikin luka lagi. Ini urusannya, kita tidak mau bicara soal partai politik, nonsen dalam hal ini. Kita tidak pernah bicara tentang itu, tapi adalah kepentingan agama kami, dan kami karena diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang kita muliakan itu. Ya. Mungkin perlu saya sampaikan terkait masalah kita lihat dari beberapa kejadian ya. Jadi kita organisasi FCI ini kita independen, kita tidak berafiliasi ke partai manapun. Misalkan partai manapun yang istilahnya menghina, menistakan agama kita, masalah akidah, ya walaupun itu partai Islam kita datangi kalau mereka melenceng dari syarat Islam. Dan mungkin saya sampaikan juga, karena sudah beberapa kali ya dari kader-kader PSI selalu melakukan penyimpangan penghinaan terhadap akidah kami ya, yang Ade Armando termasuk mungkin dari PSI juga mau melegalkan LGBT, walaupun yang dibantah dengan PSI-nya ya itu bukan dari PSI tapi dari kadernya, tapi paling enggak itu ada kaitannya karena masyarakat dengan ya jangan sampai PSI ini beranggapan
kita sebagai umat Islam ini kenapa kok selalu PSI yang selalu menyudutkan umat Islam, gitu ya. Jangan sampai beranggapan bahwa atau mungkin akan terjadi bahwa PSI ini nanti akan menjadi musuh bersama umat Islam atau laskar Islam. Ini sangat menyayangkan ya. Monggo silakan mau berpartai, mau berpolitik silakan, tapi nggak usah menyinggung-nyinggung agama Islam ataupun agama yang lain. Saya memperingatkan sama partai PSI dalam arti kata istilahnya jangan bermain-main dengan agama Allah. Tolong kalau berbicara yang baik jangan menyangkut umat Islam, jangan menyangkut agama. Bahwa Nabi kita qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi kita itu adalah nabi utusan Allah langsung. Ya, ketika nanti ini tidak dikasih warning, tidak dikasih atau tidak dibina, maka jangan salahkan kami yang di luaran sana memburu siapapun yang menghina nabi kami. Jadi alangkah baiknya sebagai aktivis partai itu bisa memberikan keteladanan umat. Bagaimana menaruh simpati kepada umat, jangan sampai yang hubungan kepada agama ini dilecehkan. Ada cara-cara yang ma'ruf, ada yang cara-cara yang bijaksana. PSI untuk kadernya supaya jangan bikin gaduh ya di negara Republik Indonesia ini dengan menyatakan sesuatu pernyataan yang bukan ahlinya. Artinya begini, kalau mereka itu tidak ngerti tentang Islam, ya orang asal datang itu ngomong tentang Islam yang kemudian nanti akan menjadi bumerang baginya. Dan kemudian dari PSI tadi menanggapi positif untuk kemudian nanti akan disampaikan kepada pusat.